Alhamdulillah, akhirnya terjawab sudah. PKH untuk tahap 3, termin kedua, sudah ditetapkan SK-nya di dalam SK Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH tahap 3, termin kedua oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Namun yang ditetapkan dalam termin kedua ini masih hanya sekitar 3,3 juta KPM yang cair di seluruh Indonesia. Artinya untuk termin pertama ini masih 2,7 juta, di termin kedua 3,3 juta, artinya masih sekitar 6 juta KPM yang cair oleh termin pertama hingga termin kedua. Dan berarti masih ada 4 juta KPM yang belum cair bantuannya. Namun di termin kedua ini hanya ada 3 bank yang dicairkan. Satu banknya saya lihat-lihat sih belum bisa cair. Nah, kira-kira bank apa saja yang sudah cair dan bank apa saja yang belum cair? Simak video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai, saya di sini akan menjawab mungkin yang menjadi keresahan di masyarakat, bahwasanya PKH untuk termin kedua di tahap 3 ini ada yang sebagian cair, ada sebagian yang belum. Walaupun mungkin masih dalam satu bank yang sama. Ternyata sudah terjawab. Nah, baru saja diturunkan SK penetapan dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga mengenai penetapan KPM yang cair di termin kedua se-Indonesia. Ini sudah cair memang di seluruh daerah. Namun yang cair di termin kedua ini masih sekitar 3,3 juta KPM. Nah, artinya dari termin pertama hingga termin kedua, ini masih ada 4 juta KPM yang belum cair bantuannya. Dan yang cair di termin kedua ini hanya untuk 3 bank saja. Artinya satu bank lagi ini belum cair. Nah, kira-kira bank apa saja dan daerah mana saja? Simak video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan bahasan di video kita kali ini. Nah, mungkin sobat YouTube sudah mendengar kabar-kabar yang sudah ramai di grup media sosial, baik itu melalui Facebook atau mungkin melalui grup WhatsApp, bahwasanya untuk PKH tahap 3 di termin kedua memang hari ini sudah banyak yang cair untuk termin keduanya. Namun ini belum semuanya ternyata, karena berdasarkan SK penetapan KPM PKH tahap 3 termin kedua, ini hanya sekitar 3,3 juta KPM yang cair di termin kedua ini. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di termin pertama atau termin yang ke-1 itu hanya sekitar 2,7 KPM. 2,7 juta KPM yang cair bantuannya. Artinya, jika ditambahkan termin pertama hingga termin kedua, totalnya masih sekitar 6 juta KPM yang baru cair bantuannya. Dari total KPM PKH ini kan totalnya sekitar 10 juta ya, hampir 10 juta KPM yang mendapatkan PKH di seluruh Indonesia. Artinya masih kurang 4 juta KPM yang belum cair bantuannya hingga sampai saat ini. Nah, setelah saya baca di SK penetapan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM PKH untuk tahap 3 termin kedua tahun 2021 ini. Nah, di seluruh daerah ini memang sudah cair, namun belum semuanya. Artinya, di tahap 3 termin kedua untuk PKH yang cairnya masih 3,3 juta KPM tersebut, hanya 3 bank saja yang cair. Karena setelah saya teliti,
saya lihat di sini, bahkan di daerah saya, ini bank penyalurnya ternyata tidak termasuk di dalam SK di termin kedua ini. Nah, bank apa kira-kira ya? Nah, bank atau bank penyalur yang cair untuk yang terdaftar dalam SK penetapan di tahap 3 termin kedua, ini yang pertama adalah Bank BNI. Nah, perlu kita ketahui sendiri bahwa memang Bank BNI ini beberapa hari yang lalu sudah mulai mencairkan bantuannya. Atau mungkin mulai kemarin ya. Ini sudah banyak daerah-daerah yang sudah cair untuk bank penyalur BNI. Jawa Timur ini banyak ya yang penyalurnya ini BNI. Bahkan juga mungkin ada Jakarta, ada mungkin di daerah Jawa Barat, ini sudah banyak ya untuk BRI. Kemudian BNI ya, maksud saya BNI kemarin ada di Bogor, Jogja, Bekasi, Pekalongan, ada di Cirebon, nah Situbondo. Ini selamat bagi KPM yang bank penyalurnya BNI sudah cair ya. Selain BNI juga ada bank penyalur BRI. Nah, BRI ini juga sebagian sudah cair. Ya, jadi sebagian di hampir seluruh wilayah Indonesia untuk BRI ini juga sudah cair. Dan yang ketiga adalah bank penyalur Mandiri. Nah, jadi yang ada dalam SK penetapan di tahap 3 termin kedua, ini hanya 3 bank yang cair bantuannya. BNI, BRI, dan Mandiri. Sedangkan satu bank yang belum cair hingga sampai saat ini yang tidak ada dalam SK, ini hanya Bank BTN. Nah, Bank BTN ini ternyata belum ada dalam SK di termin kedua ini. Jadi mohon bersabar untuk KPM PKH, termasuk daerah saya ini bank penyalurnya adalah Bank BTN. Untuk KPM PKH yang bank penyalurnya Bank BTN, harap bersabar karena belum tercantum dalam SK penetapan tahap 3 termin kedua ini. Nah, walaupun ketiga bank untuk Bank BRI, Bank BNI, dan Mandiri ini sudah ada di SK penetapannya, namun tidak secara langsung masuk semua ya, tidak secara serentak. Mungkin saldonya juga masih ada yang belum masuk seperti BRI, kemudian Mandiri. Nah, ini banyak yang belum masuk. Silakan ditunggu saja atau lebih baik menunggu informasi dari pendampingnya masing-masing sampai pendampingnya menerima atau memegang SP2D yang sudah terbit. Nah, jadi menunggu pendamping sampai memegang atau menerima SP2D. Karena dalam SP2D tersebut merupakan berisi daftar nama KPM yang namanya cair di termin kedua. Nah, kalau SP2D sudah dipegang oleh pendamping, pasti pendamping akan menginformasikan ke KPM yang namanya sudah ada di SP2D tersebut. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa di termin kedua ini masih hanya sekitar 3,3 juta KPM yang cair yang masuk dalam SK penetapan. Artinya mulai termin pertama hingga termin kedua masih ada 4 juta KPM yang belum cair bantuannya atau belum masuk SK. Termasuk untuk bank penyalur BTN ini bahkan belum ada di SK penetapan di termin kedua ini. Jadi sabar ya. Dan juga walaupun sudah ada di SK penetapan untuk bank BNI, BRI maupun Mandiri, ini harap bersabar karena tidak secara otomatis serentak saldonya masuk ke kartu KKS. Mungkin masih ada yang belum masuk atau namanya mungkin sebagian untuk ketiga bank ini. Dan jika belum ada di SP2D atau data bayar yang dipegang pendampingnya, nanti menunggu ya pendamping menerima SP2D karena sampai saat ini kami juga belum menerima SP2D-nya. Kalau pendamping sudah menerima, jika namanya belum ada, ya nanti menunggu lagi termin berikutnya atau termin ketiga dan termin selanjutnya. Nah, ini kenapa kok bertahap seperti ini? Karena memang saat ini Kementerian Sosial masih melakukan perbaikan data yang anomali. Nah, walaupun banyak yang sudah cair, mungkin juga banyak yang mengeluh bantuannya tidak sesuai komponen. Nah, ini karena mungkin data
nik anggota rumah tangganya yang menjadi komponen, misal anaknya, ini belum terdaftar di DTKS nik-nya. Nah, jadi itu ya. Sampai saat ini kami dari pendamping PKH untuk aplikasi EPKH yang kami kelola juga belum bisa memutakhirkan atau menambahkan ART melalui EPKH karena mungkin masih dalam perbaikan atau pembaruan. Usulan sementara untuk anak yang belum terdaftar di DTKS ini bisa melalui operator SIG-NG offline lalu melalui desa atau kelurahannya masing-masing. Tapi lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pendampingnya masing-masing. Oke, demikian Sobat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.